Halo adik-adik, bertemu lagi di Fun Math. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal utul UGM Matematika Dasar tahun 2019. Ada 5 soal yang akan kita bahas. Kita mulai dari soal pertama, ini tentang matriks. Nah, diketahui jika A adalah matriks dengan elemen 1, X, Y, Z, dan K merupakan skalar sehingga A tambah K kali A transpose sama dengan negatif 1, 5, negatif 7, negatif 2. Maka X tambah Y tambah Z berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita mulai dari persamaan yang telah diketahui, persamaan yang ini. Oke, hanya saja pada persamaan tersebut masih ada bentuk A transpose. Jadi kita ingat kembali untuk mencari transpose suatu matriks, itu caranya adalah menukarkan setiap baris menjadi setiap kolom atau sebaliknya. Nah, berarti kalau di matriks ini adalah baris pertama, ini adalah baris kedua. Maka tiap-tiap baris akan kita rubah menjadi tiap-tiap kolom. Berarti di sini 1, X, Y, Z. Oke, itu adalah transposnya. Selanjutnya kita masuk ke persamaannya. Oke, langsung kita rubah A-nya itu 1 X, Y, Z tambah K kalikan dengan A transpose berarti 1 Y, X, Z sama dengan negatif 1, 5, negatif 7, negatif 2. Oke, selanjutnya itu ada perkalian konstanta dengan matriks. Jadi kita kalikan konstantanya ke setiap elemen matriks. Berarti K ini kita kalikan ke setiap elemen A transpose. Ini tetap 1 X, Y, Z tambahkan dengan itu kita kalikan berarti K, KY, kemudian KX, KZ sama dengan negatif 1, 5, negatif 7, negatif 2. Oke, ingat penjumlahan matriks sekarang elemen yang seletak itu kita jumlahin. Berarti di sini jadinya 1 tambahkan dengan K, X tambahkan dengan KY, Y tambahkan dengan KX, kemudian Z tambahkan dengan KZ. Oke, 5, negatif 7, negatif 2. Nah, sekarang kita masuk ke konsep persamaan matriks. Nah, elemen yang seletak itu akan sama nilainya. Berarti 1 plus K akan sama dengan negatif 1. Berarti kita tulis di sebelah sini 1 plus K sama dengan negatif 1. Berarti dari sini kita dapat nilai K-nya. Berarti K sama dengan negatif 2. Oke, setelah kita dapat nilai K, kita cari nilai X, Y, dan Z. Nah, pertama-tama yang bisa kita cari itu adalah nilai Z-nya. Karena kalau kita perhatikan pada elemen ini, oke, itu terdapat dua variabel, yakni Z dan K. Karena kita sudah tahu nilai K-nya, otomatis kita akan dapat nilai Z-nya. Oke, berarti langsung aja di sini jadinya Z plus K-nya langsung diganti ya. Jadi negatif 2, kemudian dikalikan dengan Z sama dengan negatif 2. Kemudian ini Z kurang 2Z itu jadinya negatif Z sama dengan negatif 2. Sehingga kita dapat Z-nya itu sama dengan 2. Oke, kita udah dapat nilai Z-nya, kita tinggal cari X dan Y-nya. Oke, untuk mencari X dan Y, nah kita perhatikan elemen yang ini, berarti si X tambah KY akan sama dengan 5. Kemudian kita ganti K-nya, berarti jadinya X tambah negatif 2, Y sama dengan 5, atau ini jadinya X kurang 2Y sama dengan 5. Kemudian pada elemen yang ini itu jadinya Y plus KX itu akan sama dengan negatif 7. Kita ganti K-nya Y plus negatif 2, X sama dengan negatif 7. Kemudian ini jadinya Y kurang 2X sama dengan negatif 7. Kemudian untuk mencari nilai X dan Y-nya, kita lakukan eliminasi. Oke, atau mau pakai substitusi juga boleh. Oke, ini X kurang 2Y sama dengan 5. Kemudian pada bagian yang ini itu dibalik ya. Di sini 2X tambah Y sama dengan negatif 7. Oke, kita samakan koefisien yang X boleh, yang Y juga boleh. Oke, yang ini
Kakak mau samain si koefisien X-nya aja. Berarti ini kali 2, ini kali 1. Oke, sehingga jadinya 2X kurang 4Y sama dengan 10. Ini negatif 2X tambah Y sama dengan negatif 7. Nah, selanjutnya kita lakukan operasi penjumlahan. Karena ini sama ini tandanya berlawanan. Oke, kalau dijumlah berarti ini habis. Jadinya sekarang negatif 4Y tambah Y itu jadinya negatif 3Y sama dengan 10 kurang 7 itu 3. Sehingga kita dapat nilai Y-nya adalah negatif 1. Oke, kita udah dapat nilai Y-nya. Sekarang kita tinggal cari nilai X-nya. Boleh disubstitusi ke sini atau ke sini juga boleh. Oke, kita masukin ke yang pertama aja. Berarti X kurang 2 kali Y-nya negatif 1 itu sama dengan 5. Berarti X plus 2 sama dengan 5, sehingga X-nya sama dengan 3. Oke, pertanyaannya adalah X tambah Y tambah Z. Oke, kita tulis di sini X-nya tadi 3 tambah Y-nya tadi negatif 1, kemudian Z-nya adalah negatif 2. Z-nya adalah 2. Berarti kita dapat hasilnya itu adalah 4. Ya, sehingga option yang tepat itu adalah yang B. Nah, kita lanjut sekarang ke soal kedua. Ini tentang trigonometri. Nah, diketahui nilai cos alfa itu sama dengan sepertiga. Pertanyaannya adalah sin pi plus alfa tambah sin pi per 2 plus alfa per tan alfa. Nah, untuk mencari ini pertama-tama kita rubah dulu nih. Ada bentuk sin phi plus alfa. Nah, ini bisa kita rubah menjadi sin 180 derajat ditambah dengan alfa. Nah, kita ingat dengan konsep sudut berelasi di berbagai kuadran. Nah, pertama kita cek dulu. 180 ditambah alfa itu jatuhnya adalah di kuadran ketiga. Oke, berarti ini adalah kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga sin itu bernilai negatif. Oke, berarti di sini kita tambahkan dengan negatif dulu untuk merubahnya. Nah, selanjutnya kita lihat karena sin berelasi dengan 180, maka ditanya sin kita tetap jawab dengan sin. Oke, karena dia udah berelasi dengan 180, berarti langsung kita jawab dengan negatif sin alfa. Oke. Kemudian itu ada bentuk lagi, yakni sin dari phi per 2 tambah alfa, di mana bentuk ini sama aja kayak sin 90 derajat tambah alfa. Nah, ingat, cek dulu. 90 derajat tambah alfa itu jatuhnya adalah ke kuadran kedua, di mana di kuadran kedua sin itu bernilai positif. Oke, sekarang kita lihat sin berelasi dengan 90 derajat. Maka ketika ditanya sin, kita jawab dengan cos. Oke, langsung dijawab dengan plus cos alfa. Jadi bentuk ini itu sama aja kayak cos alfa gitu. Kemudian, nah yang bagian bawah itu udah tan alfa, jadi nggak perlu diapa-apain. Nah, sekarang kita tinggal cari. Nah, untuk mencari nilai ini, kita perlukan nilai dari negatif sin alfa tambah ini sama aja kayak cos alfa per ini tan alfa. Oke, jadi kita harus cari nilai sin dan tan alfanya, karena cosnya kan udah diketahui. Nah, untuk mencari sin dan tannya, kita gunakan yang ini. Nah, ini diketahui cos alfa itu sepertiga. Kita masuk ke konsep segitiga, siku-siku. Oke, ini dibuat di sini aja. Oke, ini misalkan ada segitiga siku-siku di sini sudut alfanya. Nah, ingat kalau cos itu perbandingan antara sisi samping dan miring. Oke, berarti miringnya di sini yang ini, kemudian ini sampingnya. Berarti sampingnya 1, miringnya 3. Kita cari depannya yang bagian sini. Oke, untuk mencari itu kita gunakan Pitagoras, yakni akar dari 3 kuadrat kurang 1 kuadrat itu dapatnya adalah akar 8. Nah, akar 8 itu sama aja kayak 2 akar 2. Oke, berarti nilai yang bagian depannya, depan sudut alfa itulah 2 akar 2. Nah, selanjutnya untuk mencari sin. Sin itu perbandingan antara depan dan miring, demi gitu ya. Nah, depannya adalah 2 akar 2, kemudian miringnya adalah 3. Nah, selanjutnya untuk tan sekarang. Tan alfa itu perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Oke, depannya adalah 2 akar 2, sampingnya adalah 1. Oke, nilai-nilai ini kita masukkan ke sini.
Berarti ini jadinya negatif 2 akar 2 per 3 tambah cos alfanya tadi sepertiga per tan alfanya adalah 2 akar 2 per 1, jadi per satunya ilangin aja ya. Nah, kemudian kita selesaikan yang bagian atas, penyebutnya udah sama, berarti itu jadinya negatif 2 akar 2 plus 1 per 3 per 2 akar 2. Nah, berarti sekarang jadinya negatif 2 akar 2 plus 1 per 3, kita kalikan dengan 2 akar 2, berarti dapatnya 6 akar 2. Ingat, di matematika, itu penyebut nggak boleh ada bentuk akar, maka harus kita rasionalkan. Berarti kita hilangin akarnya, yakni akar 2, caranya adalah kalikan dengan akar 2 per akar 2. Nah, yang bagian atas kita kalikan dengan akar 2. Negatif 2 akar 2 kali akar 2 berarti jadinya negatif 2 akar 4 gitu kan. Nah, akar 4 itu 2. Berarti langsung aja negatif 2 kali 2 tambah 1 kali akar 2, ya tetap aja akar 2 per 6 akar 2 kali akar 2 jadinya 6 akar 4 gitu ya. Akar 4 adalah 2, berarti langsung 6 kali 2. Oke, berarti dapat yang bagian atas jadinya ini ditukar posisinya jadinya akar 2 kurang 4 per 12. Oke, sehingga jawaban yang tepat itu adalah option yang A. Nah, kita lanjut sekarang ke soal ketiga, ini tentang peluang. Diketahui dari angka 0 sampai 9 disusun bilangan ratusan sehingga tidak ada angka yang muncul berulang. Peluang bilangan yang terbentuk merupakan kelipatan 5. Oke, berarti sekarang kita cari dulu NA-nya, di mana NA itu adalah banyak kejadian yang diminta, banyak kemungkinan untuk kejadian yang diminta gitu ya. Nah, dia mintanya bilangan kelipatan 5. Nah, ketika suatu bilangan merupakan kelipatan 5, maka haruslah di bagian satuannya itu merupakan angka 0 atau angka 5. Oke, berarti kita buatin 3 kotak ya, karena dia mintanya ratusan. Oke, jadi kita buat kemungkinan pertama ketika satuannya itu adalah 0. Berarti untuk bagian satuan kita cuma punya satu pilihan angka. Nah, lanjut ke bagian ratusan. Satu angka udah digunakan untuk di satuan, berarti di ratusan kita punya 9 pilihan. Lanjut, untuk di bagian puluhan itu ada 8 pilihan. Gitu. Jadi berkurang satu ya, karena dia bilang nggak boleh ada angka yang muncul berulang. Oke, selanjutnya ini kita kalikan sehingga dapat 72. Nah, lanjut sekarang kemungkinan kedua adalah ketika satuannya itu adalah 5. Oke, maka di sini ada satu pilihan. Lanjut di bagian ratusan. Untuk di ratusan itu nggak boleh angka 0. Karena kalau 0 nanti jadinya bilangan puluhan. Berarti untuk di ratusan itu udah kehilangan 2 angka, yakni 0 dan 5. Sehingga angka yang bisa kita pilih hanya tersisa lagi 8. Nah, lanjut untuk yang di bagian puluhan itu jadinya sisa lagi 8 karena 0-nya kan boleh ikut, itu boleh kita letakkan di puluhan. Sehingga di bagian puluhan ini sisa lagi 8 pilihan. Nah, ini tinggal kalian kaliin dapatnya 64. Kemudian ini tinggal kalian jumlah karena ini adalah kemungkinan. Jadi tinggal dijumlah dapatnya adalah 136. Oke, itu untuk NA-nya. Sekarang kita cari NS-nya. Oke, NS berarti banyak kejadian yang mungkin secara keseluruhan tanpa memperhatikan syaratnya. Syarat si kelipatan 5-nya itu. Berarti sekarang kita buat 3 kotak lagi. Oke. Nah, ingat di ratusan itu nggak boleh angka 0. Berarti di sini cuma ada 9 pilihan. Lanjut di bagian puluhan itu 0 boleh ikut. Berarti di sini jadinya 9 pilihan lagi. Kemudian di bagian satuan itu sisa lagi 8. Oke, ini tinggal kalian kaliin. Berarti dapatnya adalah itu oke. Dapat 81 kali 8 gitu aja ya. Nah, sekarang kita masuk ke peluangnya, PA-nya. PA berarti NA per NS. Oke. Kemudian NA-nya kita masukin 136 per 81 kali 8. Oke, ini sama-sama kita bagi 8, berarti ini dapatnya adalah 17 per
81. Sehingga peluangnya itu adalah 17/81, option yang B. Nah, sekarang kita lanjut ke soal keempat. Ini adalah soal aplikasi turunan. Nah, diberikan bilangan positif M dan N. Jika MX tambah NY sama dengan 1, maka nilai maksimum XY. Nah, yang diminta adalah nilai maksimumnya si XY. Jadi kita buatin aja pemisalan kalau XY itu sama dengan L. Oke, berarti L sama dengan X kali Y. Oke, ingat syarat untuk mencari nilai maksimum itu adalah turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh bahwa L aksen itu harus sama dengan 0. Nah, berarti kita harus nyari turunan pertama dari L-nya. Nah, masalah kita sekarang adalah L itu masih terdapat dua variabel, yakni variabel X dan variabel Y. Maka solusinya adalah salah satu variabel harus kita ganti. Gunakan persamaan yang telah diketahui. Oke, persamaan yang ini kita gunakan. Oke, kalau itu kita tulis, jadinya di sini MX tambah NY sama dengan 1. Oke, dari persamaan ini saya mau rubah menjadi X sama dengan. Oke, berarti dapatnya di sini MX sama dengan 1 kurang NY, maka X sama dengan 1 kurang NY per M. Oke, nah lanjut sekarang fungsi L, X-nya kita ganti. Oke, X-nya kita ganti menjadi 1 kurang NY per M kalikan dengan Y. Oke, Y kali ke dalam berarti jadinya Y kurang N Y pangkat 2 per M. Oke, kita rapikan sedikit lagi, jadinya 1 per M Y kurang N per M Y pangkat 2. Oke, ini adalah fungsi L-nya. Nah, lanjut sekarang kita tinggal cari turunan pertamanya. Nah, di sini yang jadi variabel si Y ya. Karena M dan N itu adalah bilangan positif, jadi dia udah dianggap angka gitu. Ya udah tinggal kita turunin sekarang 1 per M Y, kalau kita turunin jadinya 1 per M. N per M Y pangkat 2, kalau kita turunin jadinya 2-nya dibawa ke depan, maka 2N per M Y gitu ya. Nah, ini turunannya sama dengan 0. Nah, lanjut kita buat dia menjadi bentuk Y sama dengan. Berarti di sini 1 per M sama dengan 2N per M Y. M ini dicoret, maka Y sama dengan 1 per 2N. Nah, artinya apa? Artinya adalah L ini akan maksimum ketika nilai Y-nya itu sama dengan 1 per 2N. Maka untuk mencari nilai maksimumnya, kalian cukup mengganti Y-nya sekarang. Berarti ini 1 per M, Y-nya kita ganti jadi 1 per 2N, kemudian kurang N per M, Y pangkat 2 berarti 1 per 2N pangkat 2. Oke, tinggal kita rapiin, jadinya 1 per 2MN kurang N per M kali 1 per 4N pangkat 2. Ini N-nya dicoret. Oke, kemudian ini dapatnya ini langsung samain penyebut ya. Ini kita kali 2, ini kali 2, sehingga diperoleh 2 per 4 mn kurang 1 per 4 mn. Oke, tinggal dikurangi bagian pembilangnya, dapatnya 1 per 4 mn. Oke, jadi kesimpulannya adalah L akan maksimum ketika Y-nya sama dengan 1 per 2N. Di mana nilai maksimumnya adalah 1 per 4 mn gitu. Sehingga jawabannya adalah yang option A. Oke, kita lanjut ke soal kelima. Ini adalah soal persamaan logaritma. Nah, kalau kita lihat pada persamaan logaritma tersebut terdapat bentuk 9 log X kurang 1. Nah, ini juga 9 log X kurang 1. Nah, tapi sebelumnya ini kan ada pangkat 2 nih. Jadi pangkatnya ini boleh kita bawa ke bagian depan. Sehingga kalau dirubah itu menjadi 9 log X kurang 1. Ini dipangkatkan 2.
kemudian kurang, pangkatnya udah dibawa ke depan, jadinya 2 kali 9 log X kurang 1, ini sama dengan A. Oke, sekarang kita buatin pemisalan. Misalnya adalah 9 log X kurang 1 itu sama dengan M deh. Oke, maka ini jadinya M kuadrat kurang 2M kurang A sama dengan 0 gitu. Nah, ini jatuhnya adalah ke persamaan kuadrat. Nah, sekarang dia bilang dia mempunyai tepat satu penyelesaian. Nah, pada persamaan kuadrat ketika dia tepat memiliki satu penyelesaian, maka syaratnya adalah diskriminannya harus sama dengan 0. Di mana diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat kurang 4A AC. Oke, ini harus sama dengan 0. Nah, langsung kita cari di sini. Berarti A-nya itu 1, kemudian B-nya itu adalah negatif 2, C-nya adalah negatif A. Oke, kita masuk B kuadrat sehingga ditulis ini aja ya. Min 2 dikuadratkan kurang 4 kali 1 kali C-nya negatif A. Oke, ini sama dengan 0. 4 kurang, tambah jadinya ya, karena min kali min jadi plus 4A sama dengan 0, maka kita peroleh A-nya itu adalah negatif 1. Oke, nah jadi kesimpulannya adalah dia akan memiliki satu penyelesaian kalau A-nya sama dengan negatif 1. Maka pada persamaan kuadrat tersebut dapat kita rubah menjadi M kuadrat kurang 2M kurang negatif 1. Oke, ini sama dengan 0. Maka M kuadrat kurang 2M plus 1 sama dengan 0. Nah, pada bentuk ini langsung kita faktorkan jadinya M. Di sini M kali 1, tapi kalau dijumlah negatif 2. Maka di sini negatif 1 sama dengan 0. Maka M-nya kita dapat satu penyelesaian yakni 1. Berarti M sama dengan 1. Nah, ingat M itu tadi adalah 9 log X kurang 1. Ini sama dengan 1 gitu ya. Nah, ingat kembali bentuk logaritma. Kalau ketemu bentuk A log B sama dengan C, maka bisa kita rubah menjadi A pangkat C sama dengan B. Oke, berarti jadinya adalah 9 pangkat 1 sama dengan X kurang 1. Maka 9 plus 1 sama dengan X. Jadi kesimpulannya X-nya sama dengan 10. Nah, lanjut sekarang dia punya tepat satu penyelesaian yaitu X sama dengan B. Nah, berarti X sama dengan 10, maka kesimpulannya adalah B sama dengan 10. Oke, pertanyaannya adalah A tambah B. Tadi kita peroleh nilai A-nya, yang ini min 1 dan B-nya adalah 10. Berarti kalau kita jumlah, berarti A plus B, kita peroleh negatif 1 plus 10, dapatnya adalah 9. Sehingga jawabannya adalah option yang D. Oke, jadi sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Nah, untuk soal selanjutnya akan kakak bahas pada video berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.